Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Selamat malam, Kang Hadi. Selamat Ya, malam, Dokter Iqbal. Dari jauh masih kuat mikir, masih kuat menyampaikan pendapat dengan runtut dan dengan sangat-sangat santun ya. Saya hormat sekali nih. Dan tentu selamat malam buat semua sejawat yang lain. Saya disuruh singkat nih, jadi kalau singkat nih kita mesti ya Prof, ya Prof. Baik. Saya tidak pantas sebetulnya mengomentari Dokter Iqbal gitu. Jadi saya kasih pemikiran saya aja boleh ya, biar Dokter Iqbal itu nggak kaget kok dikomentarin. Siap, Prof. Tapi kalau mesti juga kalau saya komentar saya terhadap Dokter Iqbal adalah Dokter Iqbal telah menyampaikan 12 butir yang bisa dijadikan sari, 12 butir yang penting yang dapat dilihat secara kasat mata pada RUU Omnibus Kesehatan. Udah, nggak usah cari lagi pasal demi pasal. Pegang aja apa yang dibilang Dokter Iqbal tadi. Itulah sebetulnya butir-butir yang memancing terjadinya reaksi. Yang kedua, jadi mengapa terus dibahas gitu ya? Karena pembahasan itu menunjukkan kita ada di dalam alam yang demokratis. Kita bukan dalam alam pemaksaan, apalagi alam pemecatan gitu ya. Kita tidak lagi. Kita sudah jauh sebetulnya diakui di dunia kita negara yang lebih demokratis, maka sebetulnya mestinya dalam implikasinya betul begitu. Pemecatan apalagi seorang akademisi intelektual itu sebetulnya menunjukkan kalau buat saya ketakutan, keraguan, ketidakpastian. Satu-satu yang bisa dipakai adalah kekuatan dari kekuasaan. Berhentikan, maka pasti akan diam gitu. Tapi ini sebetulnya suatu hal yang tidak menarik begitu. Jadi melihatnya tidak dengan marah. Kalau saya melihatnya kasihan bener ya. Jadi segelintir kecil orang saja bisa mendegradasi negara ini dari yang sebetulnya diakui di dunia baik, terus menjadi sebetulnya di dalam terasa tidak demokratis, tapi betul-betul menggunakan cara-cara yang membungkam begitu. Ini sayang begitu. Sayang sekali karena sebetulnya kita punya akademisi banyak, termasuk penggagas-penggagas yang menghasilkan rancangan tadi. Nah, ketika ada dengar pendapat, maka kan ditanya ya pendapat ya, begitu ya Kang Hadi ya, ditanya ya, apa yang kurang? Katanya gitu kan, kita tambahkan gitu. Saya terus terang dari awal bilang, kalau udah dengar pendapat sebetulnya mestinya yang ikut hadir itu bukan memberikan pendapat apa yang kurang, tapi tanya apa yang kurang, kenapa jadi mesti diganti? Begitu sebetulnya mestinya. Ya, Prof. Ya, mestinya dibalik. Dari awal saya sudah pernah pada teman-teman, ini kalau mau masuk di sana, tanyakan apa yang kurang dari yang lama. Sehingga mesti dihilangkan. Sehingga mesti diganti. Dan seolah-olah bekerja payah untuk membuat pasal-pasal yang baik. Padahal pasal-pasal yang ada sudah berjalan baik. Nah, apa yang berjalan baik? Saya selalu akan ingat pada Prof. Farid Muluk yang menyatakan tungku tigo sejarangan. Barangkali melihat ke latar belakang saya di situ. Di situ saya latar belakang, maaf ya, saya bukannya mau main-main rasial, bukan ya. Tapi saya diajarkan dari kecil, dari keluarga saya, itu ada yang namanya marawa tuh. Kalau lihat ada bendera Jerman belakang tuh, hitam, merah, dan kuning. Dokter Iqbal udah ketawain saya tuh, karena udah ngerti dia apa maksudnya gitu ya. Dari kecil saya sudah diajarkan di dalam kaum keluarga saya bahwa bendera yang disebut marawa itu menunjukkan satu hal. Di bawahnya lebar, ke atasnya dia berujung. Artinya di bawahnya itu di tengah-tengah kehidupan yang di dunia ini, tapi menuju ke titik satu, yaitu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ke sana menujunya begitu. Maka ada tiga yang mendasarinya, yang semuanya berkibar sama kibarannya. Yang hitam itu adalah kelompok adat, Kang Hadi. Yang kuning itu adalah kelompok alim ulama. Dan yang merah itu adalah kelompok cendekia. Artinya semua itu mesti dalam kesatuan yang menuju ke ujung ke arah Tuhan Yang Maha Esa. Dan kalau kita itu di dalam tatanan adat barangkali ya, atau katakanlah kearifan budaya atau kearifan tradisi. Kalau kita terjemahkan tungku tigo sejarangan tadi itu ke dalam bahasa yang profesi, maka kalau di kedokteran sebetulnya itu begitu juga yang lain sebetulnya, yaitu yang pertama adalah P pertama adalah pemerintah, P kedua adalah profesi, dan yang P ketiga adalah publik. Kalau dilihat dari Merawa, barangkali cocoknya yang hitam itu, adat itu tumbuh di masyarakat. Jadi P pertama adalah publik. Sedangkan yang kedua yang merah itu adalah cerdik cendekia, itu adalah profesi. Dan yang ketiga yang kuning itu adalah alim ulama. Katakanlah itu pemerintah.
Tapi kalau pemerintah itu alim ulama, maka memang mestinya mengambil dasar-dasar bersikap alim ulama. Yang baik dan buruk benar penempatannya, semuanya disikapi dengan cara-cara yang mengayomi, yang menuntun, yang bukan menyusahkan begitu. Itu sebetulnya makna dari 3 tungku sejarangan yang kalau satu kakinya diambil, patah dia, kita mau masak apa di atasnya, tadinya mau bikin lauk enak, tumpah dia semua. Gimana kalau 2 kakinya dipatahkan? Nah, RUU ini dengan jelas-jelas mematahkan 2 kaki, 1 publik, dan yang 1 adalah profesi. Padahal, profesi adalah bagian strategis dari negara yang membantu negara untuk melakukan pengaturan-pengaturan yang bersifat teknis. Sehingga negara nggak pusing-pusing. Negara memfasilitasi. Tapi minta pertanggungjawaban dari profesi. Kalau di bidang engineering seperti apa, di bidang ekonomi seperti apa, di bidang kedokteran kesehatan seperti apa. Profesi di situ, Pak. Publik juga mesti sama tempatnya. Kenapa? Karena dalam kesetaraan itu, publik juga diberikan tempat sebetulnya untuk menyatakan apa yang mereka butuhkan di dalam kehidupan mereka. Kalau di kesehatan ya, apa yang mereka butuhkan dalam kesehatan. Di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004, itu sebetulnya sudah ada, karena di sana ada 3 orang utusan dari masyarakat yang ikut pada rapat akan memberi warna apakah peraturan konsil boleh terbit atau tidak. Kalau utusan masyarakat itu menyatakan bahwa ini bisa nih, cocok nih begitu, maka dia smooth, lancar. Sampai ke bawah dia akan terjadi peraturan-peraturan, pengaturan-pengaturan. Karena semua tujuan pengaturan, ujungnya jatuhnya adalah pada publik. Yang mungkin kita lupa adalah, yang dari profesi tadi, apalagi yang dari pemerintahan tadi, itu sebetulnya akan kembali ke publik. Cepat atau lambat. Dan ketika dia ada di publik, baru di situ nanti dia akan melihat bahwa mestinya semuanya setara gitu. Tapi sebetulnya nggak boleh begitu. Apalagi kalau yang namanya pemerintahan mestinya dari awal sudah sangat sadar bahwa sebetulnya kesetaraan publik itu merupakan keuntungan pemerintahan. Karena dapat diajak untuk ikut membantu tanpa pemerintah harus pusing. Pemerintah tinggal memfasilitasi. Bagaimana jika ada dispute, jika ada keraguan, kerancuan? Diskusi. Tapi bukan searah diskusinya. Diskusi itu adalah pematangan agar semua dicapai untuk yang tujuan sebaik-baiknya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini, maka kita lebih sedih lagi ketika yang diserang adalah dokter dengan narasi-narasi yang menyerang dokter. Tapi kita bisa lihat yang bereaksi bukan cuma dokter. Di situ ada dokter gigi, ada perawat, ada bidan, ada apoteker. Secara organisasi, profesi, bukan secara individual. Bahkan kita lihat juga ada konsumen, artinya publik ikut di sana untuk menyatakan ketidaksetujuannya dengan sesuatu yang dipaksa secara cepat. Tentulah, kalau ada sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru, kita mesti bertanya, untuk siapa sebetulnya kalau terburu-buru? Karena kalau untuk kita semua, tidak ada yang perlu terburu-buru. Kita bahas dengan matang. Jadi dia. Sekali jadi, ajak dia. Langgeng dia. Abadi dia. Tapi kalau buru-buru, ada sesuatu yang sebetulnya mungkin jangan sampai nanti kelupaan. Jangan sampai nanti keduluan. Jangan sampai nanti nggak berhasil dijadikan. Jadi keterburu-buruan ini menambah kepanikan sebetulnya. Dan menambah kepanikan karena takut juga kalau tidak jadi. Tapi kita lihat sekarang bahwa Vox Populi, Vox Dei. Masih ingat ya Kang Hadi ya? Nah, Apa tuh ya? Bahasa Indonesia apa tuh? artinya bahwa hukum Publik ya, adalah suara Tuhan. Ya. Jadi kalau kita sudah lihat bahwa ada berkali keluhan, ada berkali pertanyaan, ada berkali kritisi, ada berkali permintaan, sampai ada berkali demo, sampai ada berkali juga pernyataan-pernyataan yang prihatin. Itu sudah Vox Populi sebetulnya. Sudah suara dari masyarakat. Dan kalau sudah suara dari masyarakat, maka disitulah kepemimpinan diuji. Dapatkah menganggap bahwa suara masyarakat itu adalah suara Tuhan? Yang bukan cuma patut, tapi wajib didengar. Begitu. Dan menunda, apalagi membatalkan, menjadi tidak salah, malah menjadi kelihatan keagungan kebesaran, daripada memaksakan terus, karena di situ artinya yang dilawan adalah Vox Populi tadi. Dan kalau masih terus dipaksakan, tentu hasilnya tidak lama. Saya tidak menghitung sampai 5 tahun. Kurang dari 3 tahun, kita sudah akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang ada.
Kita gembira kita mendengar ada salah satu wakil ketua DPR yang sudah mulai membunyikan bahwa ini kelihatannya bermasalah dan mestinya tidak boleh terburu-buru. Bahkan di satu titik beliau juga menyatakan ini mestinya tidak perlu nih. Karena tidak begitu esensialnya sehingga harus menentang sesuatu kejadian alamiah yang sebegitu besar gelombangnya. Saya kira ini patut diapresiasi, kita patut berterima kasih ada yang seperti itu. Dan yang terakhir adalah mestinya sebagai masyarakat, sebagai publik, kita percaya bahwa ada orang-orang adil, bijak, dan arif yang memegang kendali pengambilan kebijakan-kebijakan di sana. Kita percaya. Sekarang kita menunggu bahwa kepercayaan kita itu memang akan dibuktikan, dijawab dengan baik. Sebuah usaha untuk membangun keteduhan dan barangkali juga tidak perlu takut untuk menyatakan membatalkan. Karena sudah begitu besar Vox Populi yang terdengar hari demi hari sampai kemarin, bahkan hari ini. Terima kasih Kang Hadi, dan mudah-mudahan kita sama-sama tetap tenang dalam melihat ini, tetapi kita yakin bahwa yang kita perjuangkan itu bukanlah untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Bukanlah untuk kepentingan kelompok, tidak boleh. Tapi ini adalah semata untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kata Hippocrates yang hidup 400 tahun yang lalu sebelum Masehi, bukan sekarang. Beliau katakan adalah kedokteran adalah profesi yang menolong. Medical is a helping profession. Maka kedokteran adalah profesi yang luhur. Medical is a noble profession. Yang kita jaga adalah patient safety itu supaya profesi kita tetap luhur bersama profesi-profesi lain yang sudah membuktikan dari memperjuangkan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan, menjaga kemerdekaan, dan menghadapi COVID sebagai bahaya yang terbesar yang pernah ada di abad ini. Atau mau diulang COVID-nya? Kita ulang lagi, siapa yang sebetulnya berada di garis depan? Ya. Nah, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Prof. Ini saya kok setelah mendengar Prof malam ini sebetulnya sangat sebentar sekali, tapi rasanya panjang sekali komentar Prof ini. Karena betul-betul meresap bahwa apa yang dilakukan oleh nggak hanya dokter ya, ada 5 OP di sana berpanas-panasan, termasuk juga para guru besar ya. Saya rasanya sih baru malam inilah saya baru teringat bahwasannya apa yang kita lakukan itu merupakan satu suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi kok rasanya ini yang didengungkan kok bukan ini lagi nih, Prof, udah berubah menjadi bukan apa ya. Jadi kalau dibilang alim ulamanya kok udah berubah ya, Prof, ini. Tidak seperti kayak bendera tadi, seperti itu ya, Prof. Prof, ini saya mau nanya aja nih, satu pertanyaan yang singkat saja. Sebetulnya ada nggak sih, Prof, Dewan Guru Besar seluruh Indonesia? Ada persatuannya nggak sih, Prof? Izin, Prof. Ada. Baru tahun lalu dibentuk itu. Ya. Saya lupa namanya persatuan apa himpunan begitu, tapi Guru Besar Indonesia itu ada. Ya. Dan, saya juga berharap sebetulnya mereka bereaksi terhadap kejadian kemarin. Ya. Mungkin masih tidur atau lagi bikin PR barangkali begitu. Prof, saya siap membawa-bawa kabelnya untuk corong biar para Dewan Guru Besar itu bisa bersuara, Prof. Bagaimana, Dr. Iqbal, bisa nggak? Ya, karena saya pikir saya tidak mengkultuskan guru besar, bukan. Tetapi kayaknya kalau dari sisi tingkatan, guru besar itu dekat sekali dengan suara Tuhan itu. Gimana, Dr. Iqbal? Usul Saya bersuara begini, gitu. Jadi begini, saya Kang Hadi tadi itu mikir gitu ya. Kita itu punya pakar-pakar yang sangat hebat ya, seperti Prof. Minaldi, kemudian di sini Prof. Zeral Mutakin, kemudian ada Prof. Asadul, ada Bang Nazar, kemudian kita punya banyak sekali pakar-pakar. Kenapa ya pemerintah itu nggak mendengar suara-suara mereka gitu? Ini kan mereka pakar-pakar yang apa ya, kepakarannya itu sudah tidak diragukan lagi gitu. Betul. Mereka itu sudah malang melintang di dunia kedokteran, mengalami begitu banyak kondisi berjibaku dengan semua hal. Kenapa gagasan mereka, narasi mereka itu tidak didengarkan gitu?
Itu menjadi pertanyaan saya, apakah ada yang sakit di pemerintah ini gitu loh. Kalau Ya, orang sakit itu kan walau kita bicara itu telinganya tersumbat, ya, matanya tertutup gitu. Nah, bayangkan orang sekaliber ini, dan itu bukan cuma Prof. Menaldi ada, bukan Prof. Hafil, bukan Prof. Asarul dan sebagainya, ada ratusan, ada ribuan tokoh-tokoh yang mumpuni ini, kenapa nggak didengarkan gitu. ya. Itu aja dari saya komentarnya. Ya, Terima kasih Kang. baik. Nanti mungkin kita akan ini ya, saya sih siap ya untuk pokoknya melayani para guru besar untuk bersuara ya. Tapi tidak juga kemungkinan para dokter yang sangat pakar di bidang ya, karena bukan hanya hukum perundang-undangan ya, bukan, tetapi bahayanya kita bisa lihat ya. Mungkin kita lanjutkan ini, Pak Dokter Prof. Jainal Mutakin sudah angkat tangan, tapi sesuai urutan ini gimana nih? Apa Pak Jainal Mutakin Komentar, dahulu Prof. ya? Silakan aja deh Prof. Oh, ini terkait masih komentar terkait tambahan terhadap Prof. Menaldi tadi tentang pertanyaan tentang Dewan Guru Besar. Iya. Ya, jadi pada saat ya beberapa awal pandemi itu sempat ada konflik publik, perdebatan publik terkait praktek kedokteran yang tidak berdasarkan evidence-based medicine. Jadi adanya waktu itu konflik kita publik yang mempertahankan kebenaran melawan Menteri Kesehatan atau ya waktu itu sebelum diganti atau setelah baru saja diganti Terawan. Itu terkait masalah penelitian atau riset vaksin Nusantara dan juga terkait dengan praktek terkait cuci otaknya Menteri Terawan. Itu ada pernyataan yang dibuat oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Saya ingat betul ya, untuk meluruskan ini. Jadi bagaimana Dewan Guru Besar UI bersuara terkait praktek kedokteran yang harus berlandaskan atas evidence-based medicine. Saya ingat itu. Ya mungkin Prof. Menaldi masih ada juga ingat pasti ingat tentang itu. Saya rasa kalau kita melangkah mencoba untuk mengajak Dewan Guru Besar yang se-Indonesia itu sulit, saya rasa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia itu ya masih didengar pendapatnya oleh banyak orang, oleh negara ini, ya oleh tokoh-tokoh yang masih berpikir sehat gitu ya di negeri ini. Saya berharap bahwa salah satu hal yang bisa ditempuh kali ini terkait RUU juga semacam pernyataan dari Dewan Guru Besar UI setidaknya itu, atau nanti diikuti oleh perguruan tinggi yang lain terkait masalah RUU ini. Ya seperti waktu ada polemik terkait evidence-based medicine dalam praktek kedokteran. Mungkin itu dulu ya. Untuk Terima kasih Prof.